Halo rekan-rekan, di sini Mas Ari Balikpapan. Ketemu lagi kita di video review perangkat ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, yang unboxing dan review singkat tentang rig SMP POC SMP MNC 360. Nah, di sini kita akan melanjutkan ya, review lanjutan, karena kemarin kita cuma sekedar sedikit ya unboxing dan cuma mencoba sebentar ya. Di sini kita akan lebih menggali lagi ya tentang perangkat ini. Untuk yang pertama, perangkat ini secara secara fungsinya sangat lebih dari yang diharapkan ya, kalau menurut saya, karena secara ini perangkat trik ini berbeda dengan pick yang pernah kita review ya, ataupun kemarin kita juga sempat mereview satu perangkat trik ya, dari Telkom ya. Nah, di sini ternyata untuk rig ini sudah mempunyai internal baterai. Jadi seperti yang sekarang kita lakukan ini, pas review ini kita tidak menggunakan power supply ya, ataupun catu daya, kita menggunakan internal baterai gitu. Terus yang kedua, untuk maaf ya, tertekan ini aplikasi Zile ya. Nah, untuk secara SIM card kemarin ada 2, dan ini kita udah coba dengan kartu Tri, sudah bisa ya, sudah terdeteksi nih. Kalau kita lihat swipe ke bawah, untuk 4G-nya sudah keluar. Ini kita menggunakan untuk operatornya menggunakan Tri. Terus untuk aplikasi secara bawaan kemarin sebenarnya yang ada itu adalah Zilo sama SynVOC ataupun global ya. Ini adalah global PTT. Nah, untuk TeamSpeak-nya ini adalah tambahan gitu. Jadi kemarin karena untuk perangkat ini sudah terinstall Play Store, jadi otomatis kita bisa menggunakan TeamSpeak, terutama TeamSpeak versi berbayar. Jadi sehingga kita bisa menggunakan izin. Jadi untuk perangkat ini sudah ada Playstore-nya ya secara bawaannya, dan kita bisa menginstal aplikasi langsung dari Playstore tersebut ya. Jadi Playstore-nya bukan hanya untuk membypass atau tambahan ya, kayak biasa kita lakukan di beberapa perangkat yang tidak ada Playstore. Jadi kalau perangkat ini memang udah ada bawaan Playstore-nya. Jadi sehingga kita bisa menginstal aplikasi yang kita inginkan. Contohnya saya seperti ini, kita tambahkan Mumble atau Mumla ya, itu saya nginstal langsung dari Playstore-nya. Hai Pak Jen ya, yang penting harapan sehat, Sekjen keluarga ya, intinya sekedar cek gitu Pak Jen. Tak kira wong Batam gak delok jenenge iki mau. Ada masalahnya SWL mek gur kaya-kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PTT yang berada di dunia maya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Begitu terutama kembaranku. Apa kabar? Sehat-sehat tombar? Kowe? Ya mene iki tukang mesti lerek. Dilongkas mulai nih.
Mangan sego baru mulai naik. Teh, izin melaporkan teh sotek Teksturnya. panas. Seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan. Jadi kita tidak lagi harus menginjek aplikasi dari luar ya, atau menggunakan laptop ataupun komputer ya. Gitu. Jadi ini menjadi salah satu yang sangat terbaik menurut saya untuk breaknya gitu. Dengan walaupun mungkin kalau lihat di marketplace untuk harga perangkat ini juga tidak murah ya, tapi masih mendingan dibandingkan dengan yang kelas-kelas tinggi ya. Contohnya mungkin kalau kita bandingkan dengan produknya Hytera dengan harganya cukup jauh sekali, mungkin hampir 2 kali lipatnya gitu. Kita coba secara secara kualitas audio juga ini di atas rata-rata ya, mungkin karena dengan harganya yang cukup lumayan, jadi suara kualitasnya juga sangat lebih dari yang kita harapkan. Jadi kualitas sangat bagus sekali kalau menurut saya. Jadi Lagi ngerusak jalan. nah ini saya coba di Jello. Di Jello ini juga sangat sangat bagus sekali ya untuk kualitas suaranya. Begitupun kemarin sudah saya coba juga secara mikrofonnya, juga penerimaan di lawan bicara juga sangat bagus ya. Middle mengarah ke bass ya. Gitu. Jadi middle lebih ngebass gitu. Jadi sangat bagus sekali. Lancar. Ini contohnya ya untuk kualitas speakernya. Langsung totalan Teman-teman. Ya kan? Jadi cukup Saya itu ya tukang ngirim batu. cukup lumayan keras ini, padahal belum habis ya. Tadi baru sedikit, belum sampai mentok ya. Jadi sangat keras sekali gitu. Terus untuk fungsi tombolnya yang kemarin sudah ya, karena kalau ini mungkin untuk volume sama power. Ini ada sebenarnya, ini harusnya SOS ya kalau di aplikasi yang Pro, tetapi ternyata di sini udah disematkan karena untuk perangkat ini ternyata di belakangnya ada kameranya ya. Jadi memang di sini sudah tersematkan satu aplikasi buat dashcam ya, dashboard kamera ya. Ini ada aplikasi kamera, memang karena perangkat ini ada kameranya. Di sini sudah disematkan satu aplikasi, nah USB kamera. Jadi di sini, nah ini contohnya ini ya, coba kita, nah ini. Jadi kita di belakangnya ada kameranya, jadi bisa difungsikan sebagai dashboard kamera gitu. Tapi ya kita tidak terlalu membahas ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk Jello-nya juga sudah kita coba tadi. Untuk cara kualitas mikrofonnya juga sangat bagus. Terus selanjutnya adalah ini fungsi tombol yang di bawah. Jadi kalau P1 ini ternyata untuk mikrofon yang ada di SMP-MNC ini ada dua. Jadi mikrofon yang berada di extra mic-nya dan ada di perangkatnya. Nah ini yang saya tunjukkan ya di pojok sini di bawah speaker. Ini juga ada mikrofon di body perangkatnya. Jadi di sini ada pilihannya, kalau kita tekan itu nanti ada tulisan ini mix with to body. Jadi kalau tulisan seperti itu berarti nanti mikrofon yang digunakan adalah yang di sini. Kalau kita pindah switch mic to handle mikrofon adalah di sini. Jadi mikrofonnya ada di sini. Nah, kalau kita coba ya, kita di perangkat perbandingan menggunakan pakai echo ya, menggunakan mikrofon extra mic sama di body perangkat ya. Kita coba ya, tes 1 2 3 ini menggunakan mikrofon ya. Tes 1 2 3 ini Kita coba untuk menggunakan yang di mikrofon perangkatnya, bodinya ya. Tes 1 2 3, makanya agak jauh. Tes 1
1, 2, Nah 3. ini agak jauh ya, karena mikrofonnya menggunakan mikrofon bawaan yang berada di perangkat. Jadi seperti itu. Terus untuk P2 ini adalah fungsi sebagai gateway. Jadi pernah saya sampaikan di video sebelumnya ya, ini perangkat memang bisa digunakan untuk gateway. Nanti kita coba juga, kita akan praktekkan dengan ada tambahan kabelnya ya. Untuk kabel yang tersedia di SMP ini adalah perangkat kabel ini ya. Kabelnya seperti ini. Jadi ini adalah yang akan menyambungkan perangkat ini ke radio ya, radio analog terutama ya. Bisa menggunakan radio yang keluaran dari Cina, baik itu dari SMP sendiri juga ada, ataupun dari Baofeng dan yang lain. Yang penting adalah konektornya seperti ini ya. Gitu. Nanti kita akan coba juga, kita coba praktekkan ya untuk menggetwaykan perangkat ini, terutama nanti aplikasinya akan kita coba di Zelu. Yang pasti informasinya Zelu bisa, dan Global PTT. Nanti karena kita juga install TeamSpeak, kita coba juga di TeamSpeak apa bisa berjalan gitu. Jadi ini adalah menu P2, tombol 2 ini adalah untuk mengaktifkan sebagai gateway ya. Perangkat ini digunakan sebagai gateway. Untuk P3 adalah ini adalah setting switch ya. Ini kebanyakan adalah kalau dilihat ya sebagai alarm atau privasi detection sensitive ya. Nah, ini kebanyakan buat detection setting. Nah ini static setting, jadi sebenarnya ini enggak terlalu dipakai. Yang banyak dipakai adalah nanti ada di tombol P1, P2 sama P4 seperti itu, atau square, atau ini berarti safety-nya ya, pengamanannya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah settingan di P4, tombol 4 ya. Tombol P4 ini adalah untuk mode OTG atau mode transfer ya, untuk USB, mungkin untuk pemrograman ke komputer gitu. Tapi memang karena ini udah ada playstore-nya, jadi mungkin jarang digunakan. Jadi itu untuk tombol yang di bawah, sedangkan untuk tombol di atas sudah jelas ya. Jadi udah nggak perlu kita jelaskan. Ini adalah untuk turun bawah ya, kiri kanan, kembali, dan oke. Ini sebenarnya mungkin ada tombol merah sama hijau, mungkin ini sebenarnya bisa, tapi kalau karena ini bukan HP ya, biasanya tombol ini digunakan untuk call ya, telepon ya kalau di perangkat biasa. Tapi karena mungkin di sini kita nggak ada aplikasinya, sebenarnya mungkin kalau kita pasang aplikasi mungkin bisa aja dimanfaatkan, tapi karena di sini aplikasinya tidak ada, jadi kita tidak manfaatkan. Jadi untuk sekedar pemberatan fungsi ya, jadi nanti memang perangkat ini multifungsi ya, bisa dijadikan juga gateway, juga terutama kelebihannya sudah ada paster sehingga kita tidak lagi menggunakan komputer untuk kita penambahan aplikasi dan yang lain. Jadi gitu. Nanti kita juga sambil tes ya, karena kemarin kita baru ngetes di Zelo aja. Nanti kita akan coba untuk berkomunikasi baik di Zelo, TeamSpeak, dan global mungkin yang nanti kalau memang ada tambahan mungkin aplikasi yang lain kita coba seperti di Mumla atau Mumble dan Walkifit ya. Gitu teman-teman. Jadi secara review lanjutan, memang perangkat ini kalau kita melihat secara range harga sangat kompetitif sekali ya, sangat recommended menurut saya, dengan kelebihan-kelebihan yang ada ya. Di sisi perangkat juga sudah ada baterainya, bisa dijadikan gateway, dan playstore-nya berdiri sendiri, ataupun kita bisa nginstal langsung aplikasi dari playstore bawaannya perangkat yang ada di sini. Gitu. Jadi memang secara perangkatnya sudah, fiturnya sudah lengkap sekali. Demikian teman-teman, jadi mudah-mudahan ini menjadi gambaran dari review sebelumnya. Yang pasti perangkat ini sangat kalau menurut saya pribadi recommended ya, dan bisa menjadi suatu perangkat portable walaupun dia bentuknya rig ya, ataupun base station ya, bukan perangkat HT
atau handy talkie ya gitu. Jadi perangkat ini walaupun rig tapi bisa kita buat portable, jadi bisa berpindah-pindah tempat, tidak harus di mobil gitu. Tapi memang cara fungsinya lebih bagusnya kita pasang di kendaraan gitu, tapi kita bisa ditempatkan seperti di meja juga, sangat bagus sekali, elegan menurut saya gitu, sehingga dengan kelebihan-kelebihan yang ada di perangkat ini. Itulah teman-teman untuk pembahasan perangkat ini ya, review lanjutannya. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat rekan-rekan yang akan mencari perangkat ini. Demikian rekan-rekan, tentunya untuk like, subscribe-nya bagi rekan-rekan yang baru menonton di video tombol PTT, dan kita tunggu juga bagi rekan-rekan bisa gabung di jaluran di channelnya tombol PTT, baik di Zillow, TeamSpeak ataupun Mumble gitu. Mari kita berkomunikasi, bersilaturahmi walaupun di jalur udara. Itu rekan-rekan, ketemu lagi nanti di review selanjutnya, baik di perangkat ataupun di tips trik tentang seputar dunia komunikasi berbasis aplikasi. Terima kasih.